Setelah kita kemarin mempelajari tentang kompensasi, asas-asasnya, faktor-faktor yang mempengaruhi, kemarin sempat kita bahas satu per satu. Difahami satu per satu mengapa serikat buruh menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi dan sebagainya. Ada sistem pemberian kompensasi, metode pemberian kompensasinya, juga dari segi langkah-langkah dalam penetapan kompensasi. Maka dari itu kita akan mempelajari malam hari ini kompensasi pelengkap. Jadi perusahaan seringkali mengabaikan kebutuhan akan bentuk kompensasi lain yang diberikan kepada karyawan agar mampu meningkatkan kinerja mereka. Pemberian kompensasi di luar gaji sebenarnya menjadi bagian yang penting yang setidaknya tidak boleh terlewatkan jika perusahaan ingin memperoleh kinerja karyawan yang tinggi. Sebab kepuasan kerja bagi karyawan tidak hanya dapat diberikan melalui kompensasi finansial, akan tetapi bisa berbentuk insentif dan tunjangan. Setelah mempelajari kompensasi pelengkap, kalian saya harapkan mampu menjelaskan tentang bentuk-bentuk lain dari kompensasi dengan indikator antara lain mampu menjelaskan tentang kompensasi, insentif, dan tunjangan. Jadi insentif dan tunjangan ini kemarin masuknya kompensasi apa? Kompensasi non-finansial. apa? Non-finansial. Insentif dan tunjangan masuk non finansial. Tidak langsung. Tidak non finansial atau finansial, insentif dan tunjangan. finansial. Finansial, tapi secara langsung atau tidak langsung? Tidak Tidak langsung. langsung. Tidak langsung. Secara langsung. Secara langsung? Tidak Secara langsung. tidak langsung. Secara tidak langsung. Kalau secara langsung itu biasanya kalau tidak diberikan ada hubungannya dengan hak karyawan. Kalau insentif dan tunjangan kenapa tidak langsung? Karena tidak ada hubungannya dengan hak karyawan. Jadi sifatnya pelengkap. Yang namanya pelengkap kalau ada semakin baik, kalau nggak ada pun juga sebenarnya nggak apa-apa. Jadi insentif dan tunjangan ini kalau diberikan maka kinerja karyawan akan semakin tinggi atau semakin baik. Kalau tidak diberikan ya sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting kompensasi secara langsungnya yang berhubungan dengan hak yang memang harus diterima oleh karyawan atau imbalan atas balas jasa yang dilakukan oleh karyawan itu harus diberikan. Selama kompensasi utamanya, kompensasi langsungnya berbentuk gaji sudah diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur, maka kompensasi pelengkap ini sifatnya tidak wajib atau bisa disesuaikan dengan kemampuan dan kesediaan perusahaan. Kompensasi pelengkap sendiri merupakan salah satu bentuk pemberian kompensasi berupa penyediaan paket benefit dan program-program pelayanan karyawan dengan maksud pokok untuk mempertahankan keberadaan karyawan sebagai anggota organisasi dalam jangka yang panjang. Program kompensasi pelengkap itu sendiri yang pertama time of benefit, jadi keuntungan waktu atau pemberian kompensasi waktu, contohnya istirahat sakit. Ada di beberapa perusahaan itu yang menerapkan kalau karyawan tidak masuk entah dengan alasan apapun, baik itu sakit maupun izin maupun tanpa absensi atau tanpa pemberitahuan, biasanya ada potongan gaji. Nah, kalau memang time of benefit berupa istirahat sakit biasanya dijadikan sebagai program kompensasi pelengkap, yaitu diimbangi dengan tidak memotong kompensasi langsung yang diterima oleh karyawan. Jadi ketika dia istirahat sakit diberikan waktu, diberikan liburan dan cuti, atau karena alasan-alasan lain diberikan kebijakan tersendiri untuk tidak masuk kerja. Contoh liburan dan cuti itu selama liburan biasanya kan ada itu perusahaan kalau lagi tutup buku di akhir-akhir tahun gini suka mengadakan liburan bersama atau diberikan hak cuti untuk karyawan. Hak cuti itu sendiri macam-macam. Perusahaan memberikan sesuai dengan kebijakan masing-masing. Ada yang hak cutinya 12 hari.
Ada yang perusahaan bahkan memberikan namanya cuti haid untuk karyawan-karyawan perempuannya. Ada juga perusahaan yang justru tidak memberikan cuti sama sekali. Jadi ketika perusahaan memberikan cuti sesuai dengan kebijakan yang menguntungkan karyawan, maka cuti tersebut bisa digolongkan atau dimasukkan ke dalam golongan program kompensasi pelengkap atau alasan-alasan lain. Jadi ada kebijakan perusahaan, misal kalian diberikan kompensasi pelengkap berupa term of benefit, ada keluarga yang meninggal, biasanya diizinkan untuk tidak masuk kerja, atau ada keluarga yang menikah, itu biasanya boleh tidak masuk kerja dengan tanpa pemotongan gaji. Program kompensasi pelengkap yang berikutnya bisa berupa perlindungan tenaga kerja. Jadi ada jaminan pembayaran upah dalam jumlah tertentu selama 1 periode. Jadi jaminan pembayaran upah ini masuk ke dalam perlindungan tenaga kerja, karena biasanya kan perusahaan ada tuh selama masa percobaan dari bulan pertama sampai ke 3 bulan gajinya mungkin di bawah UMR. Setelah 3 bulan, maka kalian akan mendapatkan jaminan pembayaran upah ditambah di atas UMR ditambah dengan bonus-bonus yang lain. Perlindungan tenaga kerja yang selanjutnya juga tentang rencana pensiun. Ada beberapa perusahaan yang memberikan kebijakan pensiun karyawan di atas usia 55 tahun. Ada yang juga sampai tua pun bisa bekerja di perusahaan. Ada tunjangan hari tua atau jaminan hari tua kalau sekarang ya, JHT, karena tidak semua perusahaan mau memberikan tunjangan hari tua. Ada tunjangan pengobatan, biasanya berupa reimburse. Ada pembentukan koperasi atau yayasan. Ada di perusahaan-perusahaan besar itu biasanya ada yang namanya koperasi karyawan. Tujuannya untuk melindungi tenaga kerja, biar misalnya kalau ada koperasi karyawan itu biasanya koperasi simpan pinjam khusus untuk karyawannya. Jadi masuk dalam perlindungan tenaga kerja yaitu melindungi kesejahteraan karyawan. Barangkali karyawan mau melakukan simpan pinjam, bisa dilakukan di koperasi karyawannya itu sendiri. Program kompensasi pelengkap yang berikutnya bisa berupa program pelayanan karyawan. Ada rekreasi, ada kafetaria. Nah, di sini ada perumahan, beasiswa pendidikan, fasilitas pembelian, konseling finansial, dan legal. Jadi kita bahas satu persatu. Salah satu contoh program kompensasi pelengkap berupa perumahan. Contohnya, kompensasi pelengkap berupa perumahan. Contohnya perumahan ini Bu, pegawai petrokimia. Di mana itu? Di dekatnya kantor Petro, Bu. Iya, konsepnya seperti apa? Jadi untuk pegawai yang memang udah senior, itu mereka diberikan, misalnya dalam berapa tahun kerja di sana, terus kontribusinya bagus tuh dikasih perumahan situ. Dikasih fasilitas rumah dinas. Ya, rumah dinas. Rumah dinas. Ada lagi contoh lain, kompensasi pelengkap berupa perumahan atau berupa tempat tinggal. Tak ada atau nggak bisa berpikir ke? Mungkin kalau misal kayak yang pegawai PNS kayak TNI Polri itu kan dia kadang kalau misalkan dia sudah melampaui masa kerjanya itu nanti dia akan mendapatkan rumah dinas di daerah terdekat tempat dinasnya itu. Rumah dinas lagi. Kalian tak ada kepikiran kah soal mes? Tak ada? Pikiran mes karyawan? Pikirnya kan sama aja, Bu. Oh, masuk kah? Rumah dinas sama mes itu beda. Tuh lihat aja, Kak, lihat tangannya.
Apanya tangannya? Ada bayi. Oh. Kalau mes itu konsepnya sama rumah dinas beda. Kalau mes itu hanya untuk karyawan sendiri. Kalau rumah dinas kan kalau dia berkeluarga bisa ditempati sama keluarganya. Iya, Konsep betul, Bu. pemberian mes sama rumah dinas itu beda. Mes itu kayak asrama gitu kan ya, Bu ya? Ya, biasanya ada kan perusahaan-perusahaan yang memberikan fasilitas itu untuk karyawan-karyawan yang rumahnya jauh, yang sudah karyawan tetap, biar tidak mengeluarkan biaya untuk tempat tinggal berupa kos, kontrak, dan lain-lain disediakan mes. Cuman ada beberapa karyawan itu yang secara langsung menolak pemberian mes karena dengan alasan lain-lain. Ada yang secara keamanan, ada yang secara privasi, karena kalau mes itu kan tinggalnya sama dengan yang lain, bareng-bareng sama yang lain. Kalau rumah dinas kan ditempati sendiri dengan keluarga biasanya gitu. Sudah cukup difahami tentang program kompensasi pelengkap berupa perumahan, Sudah. Bu. beasiswa pendidikan, beasiswa pendidikan. Ini saya coba jawab ya, Bu ya. Nggih, monggo. Kalau misalkan kayak biasanya itu kan ada yang dia orang tuanya itu jadi guru. Jadi ketika anaknya nanti sekolah di satu yayasan itu, nanti dia akan mendapatkan kayak spend biaya pendidikan kayak gitu. Beasiswa pendidikan ada, atau biasanya kalau profesinya seperti saya ini dosen, biasanya dari kampus ada program beasiswa untuk dosen-dosennya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Atau biasanya kalau di perusahaan asing juga ada diberikan beasiswa pendidikan untuk anak-anaknya. Pemberian beasiswa pendidikan bagi anak-anak karyawan tetap yang bekerja di perusahaan tersebut. Fasilitas pembelian. Contoh program kompensasi pelengkap berupa fasilitas pembelian. Fasilitas pembelian menjadi soal rebutan. Nilainya 100. Siapa mau ambil contoh fasilitas pembelian? Loh, Aisyah Rohma, kamu masuk? Masuk, Bu. Telat ya? Tadi saya absen nggak ada. Aisyah Rohma. Barusan habis dari toilet juga, Bu. Iya, tak apalah. Apa? Aisyah Rohma untuk poin 100. Contoh Kalau fasilitas fasilitas pembelian di tempat saya itu ada voucher belanja, Bu. Jadi setiap bulan itu dapat voucher belanja sebesar 180.000 itu khusus di minimarket tempat saya gitu. Aisyah kerja di minimarket mana? Kerja di SMA Muhammadiyah, Bu. SMA Muhammadiyah. Nah, Iya. terus minimarketnya? Minimarketnya itu namanya Lokmart. Jadi khusus untuk yang pegawai SMA Muhammadiyah itu bebas belanja dengan menggunakan voucher itu tanpa mengeluarkan uang gitu. Oke. Bisa. Ada lagi contoh fasilitas pembelian. Masih dengan poin 100 soal rebutan. Saya, Bu. Oh, silahkan Siti Romlah. Pegawai Bank Indonesia biasanya mendapatkan voucher renang, tiket masuk renang. Sampun, voucher sampun. Contoh selain voucher. Apa lagi ya? Saya, Bu. Membership mungkin. Pembelian Rosalia Sukma, bagaimana jawaban Anda? Saya kebetulan kerja ngurusin proyek perumahan, jadi di situ tuh dikasih khusus karyawan kalau misalnya beli rumah di perusahaan sendiri itu ada diskon tersendiri, diskon khusus karyawan.
bisa. Itu maksud saya. Biasanya ada di beberapa toko-toko, nggak harus perusahaan. Biasanya mereka yang kegiatan utamanya berdagang kayak toko-toko kue, ada yang namanya diskon karyawan. Jadi kalau pakai namanya karyawan, pakai ID karyawan, beli dapat potongan atau dapat diskon berapa persen. Terus contoh selanjutnya sama seperti yang disampaikan oleh Aisyah Rohma, pemberian voucher belanja yang bisa dipakai khusus di minimarket yang dipilih atau yang bekerja sama dengan perusahaan tempat bekerja. Ada yang di UBS itu, teman saya suaminya bekerja di UBS juga setiap bulan mendapatkan voucher belanja 200.000 tapi khusus dibelanjakan ke minimarket Indogrosir karena mereka kebetulan yang memiliki jaringan kerjasama. Selanjutnya soal rebutan dengan nilai super duper A+ konseling finansial dan legal. Siapa mau coba nih? Super duper A+. Rosalia sudah, yang dapat Lailatul Mubarakah sudah. Arbaatun sudah. Aisyah Rohmah. Ayo. Soal rebutan berikutnya yaitu konseling finansial dan legal. Nilainya A+. Nilai A+ dilelang. Sudah malam. Nilai A+ untuk program kompensasi pelengkap berupa konseling finansial. Apa? Tak ada ke? A+ nih, yang lain tadi nilai 100 masih B+. A+, nilai A+, siapa yang mau ambil? Sudah semester 7 nih, sudah pengajian judul-judul skripsi nih. Nilai-nilai cukup membantu nih. Siapa yang mau ambil? Konseling finansial dan legal. Siapa? Ola? Ola? Kori Ayuna. Belum? Pinjol mungkin, Bu, atau koperasi. Konseling ya, sifatnya konseling finansial dan legal. Apa? Ayo. Apa? Nilai A+, mau dibiarkan melayang? Pas? Yang udah jawab nggak boleh. Elak gatel tuh. Tuh tahu gini aku tadi yang ini. Yang ini A+, yang tadi B+ doang. Pas? Pas nih. Masih ada yang mau nyoba? Pas? Pas, oke, nilai A+ melayang. Konseling finansial, biasanya ada di beberapa perusahaan itu menyediakan tentang konseling finansial. Jadi diadakan konseling atau diadakan pelatihan-pelatihan bagi karyawannya untuk bisa memanage keuangannya. Jadi gaji yang diberikan biasanya kalau perusahaan dengan pemberian gaji yang besar, itu karyawannya diberikan konseling atau diberikan pelatihan untuk memanage keuangannya. Mana-mana yang bisa dipakai untuk biaya hidup, untuk pembelian, gitu biasanya ada konseling finansial. Ada juga berbentuk konseling legal, jadi aspek perlindungan hukum untuk karyawan-karyawan yang mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Di
sini sifatnya bukan membela ya, tetapi memberikan gambaran tentang bagaimana seorang karyawan itu harus bertindak atau harus mematuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan hukum yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Jadi aspek konseling legal itu dilihat dari aspek hukum. Sampai sini paham contoh tentang konseling finansial dan konseling legal? Ibu, konseling finansial tuh seperti perantara gitu nggak sih, Bu? Perantara gimana? Kayak misalnya gini, kalau ada satu nasabah gitu yang misalnya di kartu kreditnya tuh macet gitu, Bu. Nah, biasanya karena ada satu ini, jadi satu nasabah yang memang tidak bisa melunasi kartu kredit, tapi beliau konseling sama lawyer untuk menangani permintaan penurunan bunga gitu. Itu masuk nggak dalam konseling finansial? Yang ngasih konseling finansial siapa? Dia sendiri yang menghubungi lawyer? Iya. Enggak dong, kan ini program kompensasi pelengkap itu diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Berarti si lawyernya itu bukan termasuk itu ya, Bu? Bukan. Jadi kalau karyawan menghubungi langsung ke lawyer bukan, tetapi kalau perusahaan menyediakan sendiri lawyer untuk membantu sehubungan dengan aspek legal bagi karyawannya, itu baru namanya kompensasi pelengkap. Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Oke. Ya, A plusnya melayang. Nggak apa-apa, Bu. Yang penting mah ngantuk saya mah. Yang selanjutnya yaitu program keamanan dan kesehatan karyawan. Kalau ini sudah pasti ya, biasanya ada perlindungan keamanan bagi karyawan atau safety. Ada juga kesehatan, program kesehatan bagi karyawan. Biasanya kalau kayak kemarin di musim pandemi COVID-19 pada saat vaksin, itu kan ada kan beberapa perusahaan besar yang mendaftarkan karyawannya secara massal untuk memberikan kompensasi pelengkap berupa jaminan berupa kesehatan karyawan, yaitu dengan adanya suntik vaksin kemarin. Terus sekarang booster juga diutamakan bagi karyawan-karyawan atau perusahaan-perusahaan dengan jumlah karyawan produksi biasanya yang banyak, yang jumlahnya massal, biasanya diberikan kompensasi pelengkap berupa kesehatan karyawan. Atau ada juga perusahaan yang memberikan bantuan gizi. Biasanya ada kan perusahaan itu yang ngasih susu ke karyawannya setiap bulan. Iya, Bu. Sebagai salah satu bentuk kompensasi dari segi kesehatan karyawan. Sampai sini beberapa contoh kompensasi pelengkap sudah cukup difahami? Sudin, kalau gitu kita lanjut ke insentif. Menurut Handoko, insentif adalah perangsang yang ditawarkan kepada para karyawan untuk melaksanakan kerja sesuai atau lebih tinggi dari standar yang telah ditetapkan. Menurut Hasibuan, insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. Insentif ini merupakan alat yang dipergunakan pendukung prinsip adil dalam pemberian kompensasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa insentif adalah dorongan pada seseorang agar mau bekerja lebih baik dan lebih dapat mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi sehingga dapat membangkitkan gairah kerja dan motivasi seorang karyawan. Jadi kalau kompensasi pelengkap tadi itu diberikan berdasarkan kesediaan dan kemampuan perusahaan. Kalau insentif ini sifatnya tambahan atau bonus kalau karyawan melakukan pekerjaan atau memberikan prestasi kerja yang tinggi, biasanya perusahaan akan memberikan insentif atau imbalan tambahan, balas jasa tambahan yang diberikan kepada karyawan karena karyawan mampu menunjukkan prestasi yang lebih baik dalam menjalankan pekerjaannya. Jenis-jenis insentif, ada insentif material atau materi dapat diberikan dalam bentuk bonus, komisi,
pembagian laba, bantuan hari tua. Jadi biasanya kalau bonus itu kalau kalian mencapai kinerja atau kalian melakukan bisa memberikan prestasi kerja bagi perusahaan, maka akan diberikan bonus. Komisi itu biasanya kalau kalian bisa menjualkan barang. Pembagian laba biasanya kalau kalian masuk dalam struktural perusahaan, terus kalian menjadi salah satu pemegang saham, atau kalian memiliki kontribusi lebih, akan mendapat pembagian laba. Bantuan hari tua ini biasanya kalau di perusahaan tersebut tidak memberikan jaminan hari tua atau tidak mendaftarkan karyawannya untuk mendapatkan jaminan hari tua, biasanya ada sendiri bantuan hari tua yang diberikan kepada karyawan-karyawan yang memiliki prestasi tinggi serta memiliki loyalitas yang tinggi pada perusahaan. Kalau jaminan hari tua itu kan biasanya diperoleh dari awal masuk kan, sudah mendapatkan fasilitas jaminan hari tua. Kayak JHT, itu biasanya kan masuknya pakai kartu jam itu ya, kartu BPJS Ketenagakerjaan itu kan jadi JHT kan. Nah, kalau konsep dari pemberian bantuan ini dari perusahaan sendiri. Jadi untuk karyawan-karyawan yang tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan tidak mendapatkan jaminan hari tua yang dipotongkan dari gajinya setiap bulan. Nah, kalau bantuan hari tua ini diberikan khusus untuk karyawan-karyawan yang memiliki prestasi tinggi dan memiliki loyalitas tinggi pada perusahaan. Insentif non-material atau non-materi dapat diberikan dalam bentuk jaminan sosial, pemberian piagam penghargaan, pemberian promosi bagi karyawan-karyawan yang berprestasi untuk menempati jabatan yang lebih tinggi dari jabatan yang ditempati sekarang. Itu juga merupakan salah satu insentif berbentuk non-material. Sampai sini jenis-jenis pemberian insentif dapat difahami? Sini? Bisa? Kalau masih ada yang ditanyakan? Paham. Oke. Next. Tujuan pemberian insentif atau tujuan pemberian balas jasa tambahan. Bagi perusahaan yang pertama, saya izin minum bentar ya. Iya, Bu, silakan, Bu. Oke. Tujuan pemberian insentif bagi perusahaan yaitu satu, bisa mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan cakap agar loyalitasnya tinggi terhadap perusahaan. Dua, mempertahankan dan meningkatkan moral kerja karyawan yang ditunjukkan akan menurunnya tingkat perputaran tenaga kerja dan absensi. Jadi, mempertahankan dan meningkatkan moral kerja karyawan atau meningkatkan disiplin kerja karyawan yang bertujuan untuk menurunkan tingkat perputaran tenaga kerja dan absensi. Maksudnya tingkat perputaran tenaga kerja di sini adalah agar tidak untuk menghindari karyawan yang keluar masuk. C, yaitu meningkatkan produktivitas perusahaan yang berarti hasil produksi bertambah untuk setiap unit persatuan waktu penjualan yang meningkat. Jadi tujuan pemberian insentif yang ketiga yaitu untuk meningkatkan produktivitas perusahaan atau produktivitas karyawan yang mampu menghasilkan hasil produksi yang bertambah. Kemarin kan produktivitas itu sendiri artinya adalah Hasil kerja karyawan.
Produk atau jasa yang dihasilkan oleh karyawan. Kemampuan karyawan dalam menghasilkan produk baik secara kuantitas maupun kualitas. Kemampuan karyawan untuk menghasilkan produk baik berupa barang maupun jasa yang dilihat dari secara kualitas maupun kuantitasnya. Jadi yang tujuan yang ketiga ini meningkatkan produktivitas, artinya meningkatkan kemampuan karyawan dalam menghasilkan barang dan jasa. Dengan meningkatnya hasil produksi karyawan, maka diharapkan akan meningkatkan juga hasil atau volume penjualan bagi barang-barang atau bagi produk perusahaan. Jadi tujuan pemberian insentif bagi perusahaan ada 3. Yang pertama, mempertahankan Tenaga kerja. Ini kita pakai bahasa sendiri ya, jangan pakai sini. Ya nanti gampang nyatetnya. Tujuan pemberian insentif bagi perusahaan yang pertama, mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan cakap sehingga dapat diperoleh loyalitas karyawan atau loyalitas karyawan yang tinggi. Dengan kata lain, dengan mempertahankan tenaga kerja bisa menciptakan loyalitas karyawan. Yang kedua, mempertahankan dan meningkatkan Moral kerja. moral kerja karyawan sehingga perputaran tenaga kerja dan absensi karyawan bisa diturunkan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. Produktivitas perusahaan atau produktivitas karyawan sehingga dengan bertambahnya hasil produksi maka akan bertambah pula Hasil yang didapatkan. Hasil yang didapatkan atau volume penjualan. Oke, sudah? Catatannya sudah? Selanjutnya pemberian insentif sendiri dari segi karyawan bertujuan untuk 1. Meningkatkan standar kehidupan dengan diterimanya pembayaran di luar gaji pokok. Yaitu dengan adanya pemberian insentif, maka karyawan bisa lebih menghemat ya. Jadi gaji pokoknya bisa dipakai untuk yang lain sehingga standar kehidupan karyawan bisa meningkat. Yang kedua, meningkatkan semangat kerja karyawan sehingga mendorong mereka untuk berprestasi lebih baik. Karena pengertian dari insentif itu sendiri adalah balas jasa tambahan bagi karyawan yang berprestasi, maka tujuan dari pemberian kompensasi itu sendiri bagi karyawan adalah untuk meningkatkan semangat kerjanya atau semangat kerja karyawan sehingga tercipta karyawan sehingga mendorong mereka untuk lebih berprestasi atau meningkatkan prestasi karyawan. Oke, ulangi lagi. Tujuan pemberian insentif bagi karyawan yang pertama untuk Meningkatkan standar kehidupan. Meningkatkan standar kehidupan. Yang kedua untuk mendorong Semangat kerja. Prestasi karyawan. atau meningkatkan prestasi kerja karyawan. Oke, sampai sini konsep dari insentif sendiri sudah cukup difahami ya. Kalau kompensasi pelengkap itu dilihat dari kesediaan perusahaan untuk memberikan. Kalau insentif itu adalah rangsangan yang diberikan oleh perusahaan bagi karyawan yang berprestasi untuk tetap mendorong mereka lebih berprestasi lagi atau lebih meningkatkan produktivitasnya bagi perusahaan. Paham?
Jadi kalau kompensasi pelengkap entah karyawan itu berprestasi atau tidak, selama perusahaan mampu dan bersedia memberikan, maka kompensasi tersebut akan diberikan. Haknya menjadi ketika kompensasi itu diberikan, kompensasi pelengkap itu diberikan, haknya menjadi seluruh karyawan bisa diberikan atau seluruh karyawan mempunyai hak yang sama untuk menerima kompensasi pelengkap. Seperti hak cuti. Itu kan seluruh karyawan, baik itu yang berprestasi atau tidak, selama kebijakan perusahaan memberikan, kan seluruh karyawan memiliki hak cuti yang sama kan. Tetapi kalau insentif konsepnya berbeda, diberikan khusus bagi karyawan yang bekerja lebih atau memiliki prestasi lebih. Karena yang namanya insentif tadi, balik lagi ke asal katanya, merupakan tambahan imbalan, berarti diberikan melihat dari prestasi kerja karyawan. Sampai sini konsepnya kompensasi pelengkap dan insentif bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan tunjangan. Menurut Hani dan Handoko tahun 2010, benefit adalah untuk mempertahankan karyawan organisasi dalam jangka panjang. Kompensasi pelengkap ini berbentuk penyediaan paket tunjangan dan penyelenggaraan program-program pelayanan karyawan. Moody Eno, benefit atau manfaat adalah semua manfaat finansial yang biasanya didapatkan oleh karyawan secara tidak langsung. Jenis-jenis tunjangan. Nah, tunjangan wajib. Jadi kalau tunjangan ini konsepnya sama kayak kompensasi pelengkap ya. Karena tunjangan menjadi salah satu bagian dari kompensasi pelengkap, maka konsepnya tunjangan ini sama. Hak karyawan sama. Hak untuk menerima tunjangan bagi seluruh karyawan sama. Yang konsepnya berbeda hanya insentif. Karena sifatnya tambahan bagi karyawan yang berprestasi. Kalau tunjangan ini menjadi hak seluruh karyawan. Jenis-jenis tunjangan ada tunjangan wajib berbentuk tunjangan pengangguran. Jadi asuransi pengangguran bagi karyawan yang telah diberhentikan bukan karena kesalahan mereka diberhentikan. Bayaran diberikan dalam bentuk uang hingga 26 minggu atau sampai mendapatkan pekerjaan baru. Jadi seperti kemarin di pandemi COVID-19, ada beberapa karyawan yang dirumahkan sementara kan. Ketika dirumahkan sementara dalam jangka waktu 1 atau 2 bulan, mereka masih menerima gaji. Even itu gajinya tidak full. Karena mereka sifatnya menganggur. Ada juga yang diberikan sampai mereka kembali bekerja. Apabila dalam kurun waktu yang telah disepakati tunjangan pengangguran tersebut masih belum bisa cukup membantu banyak, maka biasanya akan dicabut. Jadi karyawan bisa mendapatkan pekerjaan baru tanpa menerima tunjangan pengangguran. Jadi kayak kemarin kalau sudah dirumahkan tetapi kondisi perusahaan untuk memberikan tunjangan pengangguran dirasa tidak mampu, maka tunjangan ini bisa diberhentikan. Selanjutnya ada tunjangan wajib berbentuk tunjangan karyawan, yaitu tunjangan ganti rugi bagi karyawan yang menanggung biaya karena kecelakaan atau sakit yang berkaitan dengan pekerjaan. Biasanya reimburse karena ada kecelakaan kerja, itu masuk tunjangan karyawan. Ada tunjangan kesehatan, merupakan bagian dari penghasilan karyawan di luar gaji pokoknya. Saat ini sudah semakin banyak perusahaan yang memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan cara memberikan tunjangan kesehatan karyawan, walau setiap perusahaan berbeda-beda penerapannya. Jadi tunjangan kesehatan itu kalau sekarang berbentuk BPJS. BPJS. BPJS Kesehatan. Jadi bedanya tunjangan karyawan dan tunjangan kesehatan beda ya. Kalau tunjangan kesehatan ini hampir seluruh karyawan dapat. Kalau tunjangan karyawan itu ditekankan karena ganti rugi karena mengalami kecelakaan selama bekerja atau mengalami kecelakaan kerja di tempat kerja. Itu biasanya ada tunjangan karyawan. Atau biasanya ada yang disebut dengan santunan. Dapat santunan.
Itu namanya tunjangan karyawan. Ada tunjangan tidak wajib yang sifatnya sukarela. Jadi kategori utama tunjangan tidak wajib meliputi bayaran yang saat tidak bekerja berupa perawatan kesehatan, asuransi jiwa, rancangan pensiun, rancangan opsi saham karyawan, tunjangan tambahan ketika menganggur, dan layanan karyawan. Jadi ada yang sifatnya tidak wajib. Ada tunjangan tambahan ketika menganggur, ini berbeda dengan tunjangan pengangguran ya. Kalau tunjangan pengangguran ini kan asuransi pengangguran bagi karyawan yang telah diberhentikan bukan karena kesalahan mereka. Jadi kalau tunjangan pengangguran ini sifatnya karena dirumahkan tadi, contohnya waktu COVID-19. Nah, tidak wajibnya yaitu memberikan tambahan ketika menganggur. Jadi ketika kalian kemarin COVID, itu kan hanya menerima separuh dari gaji pokok. Seperti tunjangan transport atau biaya lain-lain yang kalau kalian tidak bekerja ya tidak diberikan. Kayak kemarin ada nggak yang dirumahkan selama COVID-19? Hanya terima separuh dari gaji pokok kan? Tunjangan transport dan lain-lain tidak diberikan karena kalian tidak bekerja. Tuh, jadi kenapa tunjangan pengangguran sifatnya wajib, tambahan tunjangan ketika menganggur itu sifatnya tidak wajib. Biaya perawatan kesehatan, biasanya bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya menggunakan BPJS Kesehatan, ada perawatan kesehatan, ini sifatnya juga tidak wajib. Tujuan pemberian tunjangan. Menurut Shimamura, tunjangan digunakan untuk membantu organisasi memenuhi satu atau lebih dari tujuan berikut. 1, meningkatkan moral karyawan, sama kayak insentif. 2, memotivasi karyawan. 3, meningkatkan kepuasan kerja. 4, memikat karyawan-karyawan baru. Jadi memberikan hal-hal atau memberikan faktor penarik bagi karyawan-karyawan baru yang mau melamar ke perusahaan. Mengurangi perputaran karyawan, sama seperti insentif. Menjaga agar serikat pekerja tidak campur tangan. Meningkatkan keamanan karyawan, mempertahankan posisi yang menguntungkan, serta meningkatkan citra perusahaan di kalangan karyawan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kompensasi pelengkap, salah satunya berbentuk tunjangan sama insentif. Mana yang masih belum ngerti? Ada? Ada? Yang ini sih Bu, yang tunjangan tambahan ketika menganggur di tunjangan wajib dan tidak wajib tadi Bu. Oke. Balik lagi. Di tunjangan wajibnya ada tunjangan pengangguran, yaitu asuransi pengangguran bagi karyawan yang telah diberhentikan bukan karena kesalahan mereka diberhentikan. Jadi tunjangan pengangguran ini contohnya seperti kamu ketika dirumahkan waktu COVID. Itu kan bukan karena kesalahan, tetapi karena memang adanya aturan dari pemerintah dan juga adanya keterbatasan perusahaan dalam melakukan proses produksi kan. Kan kamu dirumahkan dalam beberapa minggu dengan kesepakatan kalau sampai dengan 1 bulan atau 2 bulan kondisi atau situasi dan kondisinya masih tidak memungkinkan bagi perusahaan untuk memulai produksi, maka kamu benar-benar dirumahkan dan tidak mendapatkan tunjangan lagi. Tunjangan di sini adalah sesuai kesepakatan. Misal kamu dirumahkan selama 2 bulan masih menerima sebagian gaji pokok. Sebagian gaji pokok. Paham? Paham Bu. Oke, yang tidak wajibnya bersifat tambahan ketika menganggur. Sifatnya di sini adalah tunjangan tambahan. Misalnya seperti biaya transport, biaya makan. Ketika kamu dirumahkan, kamu tidak bekerja, kan kamu tidak mendapatkan biaya tunjangan transport, tunjangan makan, ya kan?
Nah, itu tunjangan itu menjadi tunjangan tidak wajib. Tambahan-tambahan tunjangan itu sifatnya tidak wajib ketika kamu menganggur. Kalau perusahaan, kalau selama kamu menganggur, kamu tidak mendapatkan tunjangan biaya transport dan biaya makan, kan nggak apa-apa. Berarti kalau menganggur kan kita udah nggak kerja lagi, Bu. Iya, tetapi menganggurnya di sini dalam artian kamu dirumahkan bukan karena kesalahan kamu ya, tapi karena kondisi, situasi dan kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan. Oh, iya, iya. Sudah paham? Paham, Bu. Beneran? Sudah paham benar? Insya Allah. Insya Allah. Ada lagi yang masih belum paham tentang tunjangan pengangguran di tunjangan wajib dan tidak wajib? Kalau kalian dirumahkan karena situasi dan kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan, tetapi kalian tidak mendapatkan hak, kan kalian bisa mengajukan kan? Makanya masuknya tunjangan wajib. Kalau karyawan tidak melakukan kesalahan, karyawan sudah memberikan kinerjanya bagi perusahaan, tetapi tiba-tiba dirumahkan karena keterbatasan perusahaan dalam operasionalnya, maka perusahaan wajib memberikan kompensasi selama karyawan tersebut dirumahkan. Yang tidak wajib memberikan tunjangan tambahan ketika karyawan tersebut dirumahkan. Menganggur di sini konsepnya menganggur. Saya tambah ya biar nggak bingung ya. Ibu, yang tadi tunjangan wajib karyawan itu kan kecelakaan ketika kerja. Kalau seandainya dia kecelakaan tapi menuju tempat kerja itu termasuk atau enggak? Biasanya perusahaan ada yang masukin itu masuk, ada yang masukin ke tunjangan tidak wajib di sini perawatan kesehatan ini. Karena tidak di tempat kerja langsung gitu ya, Bu ya? Ya. Bukan karena kesalahan karyawan. Jadi biar tidak disalahartikan. Kok sudah menganggur masih diberi tunjangan? Kalau menganggurnya karena kalian melakukan kesalahan kan tidak diberi tunjangan. Karena kalian menganggurnya berarti Dirumahkan. dipecat, Dikeluarkan. Ya kalau kayak pandemi COVID kemarin emang nggak boleh buka perusahaannya, kantornya, nggak boleh ada kegiatan di perkantoran, terpaksa kalian work from home, menganggur bukan karena kesalahan, dirumahkan sementara, kan berarti perusahaan wajib memberikan kompensasi kan? Wajib memberikan tunjangan kan? Agar kalian misalnya yang bekerja kemarin-kemarin itu di situasi dan kondisi semacam itu yang mungkin bekerja merantau itu bisa tetap bertahan hidup. Tuh. Makanya diberikan tunjangan wajib. Sampai sini paham? Sudah terangkah? Bu, ada kemungkinan nggak kalau misalnya tunjangan untuk pengangguran yang dirumahkan karena bukan kesalahan dia itu dia dapat dua tunjangan gitu, Bu, tunjangan wajib sama nggak wajib gitu. Ada kan? Jadi, Ya, yang kemarin itu di kantor kakak saya sih lebih tepatnya ya. Jadi dia selama menganggur tetap mendapat tunjangan wajib, tunjangan menganggur, ditambah juga tunjangan tambahan. Tetapi kalau tambahan biasanya berupa uang makan, ini lebih dirupakan berbentuk sembako. oh, baik-baik. Oke, Bu, Ada makasih. kemungkinan tetap dibayarkan. Lagi-lagi karena di sini sifatnya tidak wajib atau sukarela ketika perusahaan merasa memiliki tanggung jawab, perusahaan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi bagi karyawannya, maka dia akan memberikan.
Ada kemungkinan dia tetap memberikan. Ada lagi yang ditanyakan? Bu, untuk PPT minggu kemarin apa boleh di-share, Bu? Boleh, ntar sama ini ya, saya share ya. Iya, Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita akhirin. Sudah lebih 6 menit, guys. Apa, Bu? Kita nggak apa-apa, kasihan adminnya pulang telat. Ayo, let's go. Kita absen. Ya, tapi ini udah nggak ada adminnya ya. Udah ditinggalkan kita. Ya udah pulang, Bu. Ayo kita absen, guys. 1, 2, 3. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.